Nona Santoso, sudah saya lakukan sesuai perintahmu, menciptakan kesempatan agar Nona Wijaya dan Nona Hartono bertemu. Di sana. Mereka adalah selingkuhan suamiku. Mereka saling tidak tahu. Suamiku selingkuh dengan 3 perempuan dan tak tahu dia sudah menikah 3 tahun. Halo, saya pemilik Blok E Unit 601. Nama saya Rania Santoso. Halo, saya Vivi Hartono. Kebetulan sekali saya tinggal di seberangmu. Kita tetangga. Hei sayang, bagaimana yang ini? Boleh. Halo, saya Bella Wijaya. Tinggal di lantai atasmu. Memang kebetulan. Sama sekali tidak. Ini cuma cara Rangga Pratama menghemat waktu, agar mudah menenangkan kami. Ya, kebetulan sekali. Gelang ini terlalu berat. Pergelangan tanganku sakit. Wah! Gelang kita sama. Kak Bella. Gelangmu. Sepertinya sama dengan kami juga. Cuma mainan kecil. Kita bertiga benar-benar kebetulan. Punyaku ini diberikan pacarku. Kalau kalian, siapa yang memberi? Suamiku yang memberi. Hadiah hari jadi pernikahan ketiga. Hadiah peringatan. Kak Bella? Dari seorang yang naksir, aku tak suka pakai barang begini. Cuma coba-coba pakai. Kebetulan banget. Kita bertiga benar-benar berjodoh. Nggak cuma tinggalnya dekat. Selera pasangan kita. Juga mirip banget. Kapan-kapan kalau ada waktu, gimana ajak pasangan masing-masing? Buat kumpul bareng? Boleh banget. Tapi pacarku biasanya sibuk banget sih. Laki-laki wajar kalau sibuk. Kan memang begitu. Mumpung kita semua ada waktu, gimana hubungi pasangan masing-masing? Lihat bisa kumpul hari ini nggak? Oke. Sayang, aku cinta kamu. Perasaan murahan di mata Rangga Pratama nggak berharga? Kecuali urusan bisnis dan keuntungannya sendiri. 2 pihak proyek ada di lantai bawah, kamu langsung ke sini aja. Suamiku sebentar lagi sampai. Iri deh aku sama Kak Rania. Pacarku bilang, dia harus lembur hari ini. Kak Bella, pacarmu gimana? Dia nggak penting. Kita main sendiri aja. Ayo. Sayang, sini. Sayang, sini. Sayang, kamu datang. Aku kenal 2 cewek. Aku perkenalkan kamu sama mereka. Pihak pembiayaan, nanti baru datang. Aku hari ini agak nggak enak badan. Soal pembiayaan, bicarain lain kali aja. Pacarnya Kak Rania, kok datang terus langsung pergi? Mungkin nggak mau ketemu kita. Suamiku, hari ini agak kurang enak badan. Mungkin tak bisa kumpul sama kalian. Nona Santoso. Suami Nona kerja apa? Kok aku lihat dia agak familiar ya? Dia kerja di pembiayaan properti. Aku dengar Nona Wijaya dulu kerja di perusahaan perhiasan. Dia pernah investasi di bisnis perhiasan. Kalau familiar, mungkin pernah ketemu. Suka?
Rangga Pratama. Permainan yang kusiapkan untukmu baru saja dimulai. Pertama kali tahu Rangga selingkuh? Karena dia punya 2 ponsel. Ponselku mana? Sayang, kamu lihat ponselku? Aneh. Aku jelas baru buka kemarin. Kok kata sandinya salah? Tidak. Rangga ganti kata sandi? Mustahil tak kasih tahu aku. Sayang. Tenang. Tenang. Kamu harus tenang. Maksudmu apa tadi? Aku tak dengar jelas. Gak apa-apa. Cuma mau tanya, malam ini masih mau olahraga juga? Bukannya kamu selalu pengen punya anak? Dokter juga bilang, olahraga bantu persiapan kehamilanku. Sayang, kamu baik banget sama aku. Aku ganti baju dulu ya. Cara tercepat wanita tumbuh. Bukan jadi ibu, tapi menerima pengkhianatan orang tercinta. Topi ini nggak cocok sama bajumu. Ini baru cocok. Boleh. Memang selera istriku yang bagus. Aku masak dulu. Oke. Sayang, aku mau olahraga dulu. Sayang, kunci mobilku ketinggalan. Sayang, kunci mobilku ketinggalan. Selalu lupa ini itu. Soalnya, rumah ini tak lengkap tanpamu. Aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Tidak. Rangga Pratama tak mungkin seperti itu. Mungkin ini hanya ponsel kantornya. Aku tak boleh curiga padanya.
Ini bukan parfum yang kupakai sekarang. Sayang, selamat hari jadi pernikahan pertama. Terima kasih sudah memilihku. Mau menemaniku seumur hidup. Sayang, maaf. Perusahaan belakangan sedang ada masalah keuangan. Tenang saja. Nanti setelah perusahaan stabil, aku pasti akan menemanimu. Ini untukmu. Tidak, ini tak boleh kuterima. Ini harta bawaan peninggalan ayah. Ah, sudahlah. Kembalikan saja nanti kalau sudah punya uang. Sayang, terima kasih. Jangan bicara begitu. Sekarang kita suami istri. Milikku adalah milikmu. Bisa dipelihara istri adalah kehormatanku. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tolong periksa mutasi rekening hampir 6 bulan terakhir. Baik. Anda menghabiskan 1.687.500.000 rupiah hari Senin lalu. Hari Senin lalu, itu hari Rangga Pratama memberiku tas. Tapi harga tas itu cuma 562.500.000 rupiah. Kok bisa sampai 1.687.500.000 rupiah? Ada transaksi besar lainnya. Tanggal 30 bulan lalu, 6.750.000 rupiah. Tanggal 30 bulan lalu, Rangga Pratama memberiku gelang ini. Tapi gelang ini cuma 2.250.000 rupiah. Jadi, ternyata cinta suamiku tak pernah istimewa. Halo, ini butik Vino. Ada yang bisa dibantu? Halo, saya sekretaris Tuan Pratama. Tas musim semi yang 3 itu, apa dipesan di toko Anda? Bukan. Mungkin saya salah ingat. Kualitas tasnya bagus. Bos mau pesan 3 lagi. Kalau bukan di sini, saya tanya toko lain. Di sini. Minggu lalu, Tuan Pratama pesan 3 tas model baru musim semi. Kebetulan ada yang baru datang. Mau dikirim ke 3 alamat yang sama? Ya. Satu yang pindah. Kirim alamatnya. Saya edit dulu. Baru Anda kirim. Baik. Tak kusangka. Rangga Pratama. Kau taruh 2 wanita. Begitu dekat. Bahkan satu di sebelah rumah. Tolong periksa harta bersama saya dan Rangga Pratama. Nona Santoso. Sudah kami periksa. Harta bersama Anda dan Tuan Pratama. Saldo total 15.300 rupiah. 6,8? Lalu perhiasan saya yang disimpan di lembaga keuangan? Berapa nilainya? Baik, tunggu sebentar. Halo Nona Santoso. Semua perhiasan tas dan cincin berlian yang Anda titipkan di lembaga keuangan kami ternyata produk tiruan premium. Saya juga sempat mengecek aset perusahaan yang atas nama Anda. Semuanya sudah dialihkan oleh Tuan Pratama. Perusahaan di Menara Gemilang sekarang sudah atas namanya. Dan perusahaan ini sebenarnya didirikan sebelum Anda menikah dengan Tuan Pratama. Jadi sudah ada sejak dulu. Rangga Pratama, rupanya semua ini sudah kau rencanakan. Oh ya, uang ganti rugi kecelakaan kerja ayah Anda sebesar 11.250.000 rupiah serta warisan yang dia tinggalkan untuk Anda 45 miliar rupiah semua sudah ditransfer Tuan Pratama ke rekening luar negerinya. Lalu rumah pernikahan yang dibeli ayah Anda untuk Anda, Tuan Pratama juga sudah memasangnya di agen untuk dijual. Baik. Saya mengerti.
Rangga Pratama, dulu saat kau tak punya apa-apa, akulah yang menemanimu. Sekarang kau malah berusaha merebut segalanya dariku. Halo? Halo? Bisa bicara dengan Paman Saputra? Saya Putri Hendra Santoso, Rania Santoso. Ini saya. Paman Saputra? Apakah kematian ayah saya? Ada yang jangkal? Mana mungkin Papa lupa. Ulang tahun, Nana. Semua rapatku batalkan. Sekarang sedang dalam perjalanan ke sana. Aku tahu papa yang terbaik. Aku dan Rangga akan menunggu di rumah. Baik. Ini untukmu. Kue ulang tahun untukmu. Ayah. Ayah, kenapa denganmu? Cepat, tolong ayahku. Sayang, Kalian keluarga almarhum? Tolong tanda tangani di sini. Jenazah bisa dibawa pulang. Bukankah kau dokter? Tolong selamatkan ayahku. Keluarga pasien, kami sudah berusaha maksimal. Harap tabah. sayang, Harap tabah. Ayah. Aku bawa ayah pulang. Tunggu dulu. Kalian keluarga mendiang? Sekarang ada beberapa detail yang perlu dilengkapi. oh, aku menantunya. Istriku sekarang ingin lebih lama menemani ayahnya. Aku yang urus dengan kalian. Aku sudah lama menunggu kata-katamu ini. Ini beberapa bukti saat ayahmu kecelakaan dulu. Dulu kita semua salah sangka, kecelakaan itu adalah insiden. Sampai kemudian, aku teliti bukti-bukti ini. Menurutku kemungkinan dibuat sangat besar. Kalau begitu kenapa dulu? Bapak tidak memberitahuku? Aku sudah telepon kamu. Suamimu yang angkat. Katanya kamu baru saja mulai bangkit dari kesedihan. Kepergian ayahmu. Suruh aku jangan ganggu lagi. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Kamu terlihat lelah. Hatiku sakit melihatmu. Manfaatkan kesempatan ini. Kamu tinggal di rumah saja, istirahatlah yang cukup. Kalau ayah tahu, kamu seperti ini sekarang, dia pasti akan sangat sedih. Dengan begitu, aset keluarga Santoso akan jadi milikku. Ternyata semua ini sudah lama kau rencanakan, Rangga Pratama. Paman Saputra. Aku tahu siapa pembunuhnya. Rangga Pratama. Saat ini semua ini Masih dugaan kita. Hanya dengan ini. Tidak cukup untuk
Membuat bajingan itu membayar harganya. Harus buat dia tunjukkan celahnya. Kumpulkan lebih banyak bukti. Baru bisa jerat dia dengan hukum. Begini saja. Aku pulang, lihat rekaman pengawas. Cari tahu ada petunjuk baru apa. Paman Saputra. Bisa kirimkan rekamannya padaku? Baik. Nanti aku kirim begitu sampai rumah. Rangga Pratama, aku akan buat engkau bayar. Kak Bella, Vivi, karena pacar kalian sibuk hari ini, mending malam makan di rumahku. Lagian kita tinggalnya dekat. Wah, bagus. Maaf merepotkan. Sayang, cepat keluar. Aku perkenalkan saudari baru padamu. Datang. Silakan duduk. Sayang, pertunjukan Rangga Pratama dimulai. Rania, kenapa di rumah kalian tidak ada foto pernikahan kalian? Foto-fotonya agak rusak. Sudah kusuruh ayah bawa ke toko untuk diperbaiki. Kenapa? Kak Bella mau lihat? Kalau begitu, ku bilang antar kembali. Cuma tanya saja. Kak Rania, suamimu ada masalah ya? Aku lihat dia baru saja menutup pintu lagi. Kalau ada urusan, kami bisa datang lain kali. Begini saja. Kalian duduk dulu. Aku masuk lihat dulu. Tunggu sebentar ya. Sayang, kenapa? Tidak enak badan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah. Cuma agak masuk angin. Mungkin demam. Tidur sebentar pasti sembuh. Kalau begitu cepat berbaring. Sayang, di luar, mereka siapa? Bagaimana kamu kenal mereka? Mereka itu, dengar ya, kami bertiga benar-benar kebetulan. Salah satu teman perempuan itu tinggal di sebelah. Kak Bella tinggal di gedung sebelah kita. Dan lagi, selera pasangan kami bertiga juga sangat mirip. Hari jadi pernikahan, tas yang kamu berikan untukku itu, pacarnya mereka juga memberi yang sama. Dan gelang yang kamu berikan ini, pacarnya mereka juga beli. Sayang, katamu, kebetulan sekali kan? Katamu, kebetulan sekali kan? Apa kamu tidak suka hadiah dariku? Terlalu umum? Tenang saja. Nanti pasti akan kubesokkan. Khusus buat kamu. Hadiah yang unik. Tidak. Hadiah dari suamiku. Semuanya ku suka. Hanya, menurutku, pasangan mereka juga sangat perhatian. Sama hebatnya dengan suamiku. Setelah kamu sembuh, kita bertiga bisa kumpul bareng. Aku yakin, kamu dengan pacar mereka pasti punya banyak topik seru. Nanti saja. Akhir-akhir ini perusahaan lagi sibuk. Oke. Kalau gitu, setelah kamu selesai, aku baru ajak mereka. Kamu istirahat dulu. Aku ambilkan obatmu. Sayang, bisa nggak teman-temanmu itu datang lain kali saja? Kamu tahu kan, tidurku mudah terganggu. Ada orang lain di sini. Aku jadi nggak tenang. Baik. Aku akan bilang ke mereka. Tiga, 2, 1. Nona Wijaya, selamat bergabung. Rangga Pratama, kau berani menipuku? Maaf ya Rania, tadi tanganku kececer. Nggak apa-apa, cuma gelas. Nanti,
Suruh suamiku bikinkan, yang baru saja. Dik Rania, suamimu baik banget ya padamu. Iya, dia memang baik padaku. Aku yakin pacar Kak Bella juga baik padamu. Kak Rania, suamimu mana? Kok nggak keluar? Dia agak flu. Aku mungkin harus merawatnya. Jadi hari ini nggak bisa ajak kalian makan. Maaf ya. Nggak apa-apa, keluarga yang penting. Kalau gitu nggak ganggu. Nanti kita kumpul lagi. Rangga Pratama, kau bajingan. Halo Bang Wira. Kak Bella, gimana persiapan uangnya? Lusa sudah batas akhir. Gua mau lihat bunganya. Kalau nggak bisa bayar, Kak Bella jangan salahin gua. Kalau gua nggak kenal basa-basi. Wira Gunawan, kenapa nggak merampok saja? Baru lewat sebulan, mana mungkin bunganya segitu? Nggak ada? Boleh. Putrimu sudah gua pindahkan rumah sakitnya. Sekarang jual organ juga lumayan. Gua nggak keberatan pakai organ putrimu untuk lunasin utang. Wira Gunawan dasar bajingan. Kapan lihat uangnya? Kapan kami lepaskan orangnya? Terserah Kak Bella. Apa yang mau kau lakukan pada putriku? Halo? Hello? Alia, ibu yang salah. Semua salah, ibu. Tenang. Ibu pasti akan selamatkan kamu. Ikan besar yang sudah tertangkap, nggak akan gue lepaskan. Kalau mau jadikan pria sebagai sandaran hidup, itu salah. Makhluk seperti pria selalu cari hinaan. Harus dimanfaatkan dengan tepat, lalu dibuang. Rangga Pratama, ini hadiah perceraian pertama untukmu. Sayang, di kantor ada dokumen mendesak yang harus kuurus. Istirahatlah lebih awal. Jangan tunggu aku. Aku juga masak bubur untukmu. Minum dulu sebelum pergi. Tak sempat, nanti ku minum saat pulang. Tampaknya dokumen yang sangat penting ya. Sampai larut malam masih harus pergi. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Maaf sayang. Besok aku temanimu makan. Baik, kamu capek ya suamiku? Rangga Pratama. Permainan kucing dan tikus. Kuharap kau mau temani aku sampai akhir. Sayang, apa kau ada salah paham tentang aku? Salah paham. Rangga Pratama, kau memang pandai berakting. Aku berakting apa? Masa aku belum cukup tulus padamu? Tulus. Kau benar-benar membuatku muak. Jelas-jelas kau sudah menikah 3 tahun. Kalau bukan aku yang menemukan sendiri, apa kau berniat menyembunyikannya seumur hidup? Benar. Aku sudah menikah. Tapi, yang kucintai hanya kau seorang. Jangan buat aku muak di sini. Aku tak pantas dapat cintamu. Masih terlalu hambar. Perlu bumbu penyedap.
Seperti ini cukup seru? Segera transfer 11.250 juta rupiah padaku, atau aku akan ke kantormu dan buat keributan. Nanti, citramu sebagai suami idaman akan hancur berantakan. Lihat siapa lagi yang mau kerja sama denganmu? Bella Wijaya, kau pikir aku takut? Siapa yang bikin kau jadi wakil direktur perusahaan perhiasan ini? Kau wakil direktur terhormat? Selingkuh jadi pelakor buat gua. Orang malah anggap gue hebat. Sedangkan kau cari hinaan. Kau ancam aku? Rangga Pratama, kalau gue bocorkan ini semua, masih bisa jaga gengsi kayak sekarang? Kau Hah! Akhirnya gue ngerti kenapa istrimu itu Marga Santoso. Kau benar-benar licik. Bunuh bapaknya, rampas hartanya, lalu nikahi anak perempuannya. Kalau gue kasih tahu Rania Santoso, gimana reaksinya? baik. 11.250 juta rupiah bisa gue kasih. Tapi jangan lupa, kau juga terlibat dalam hal ini. Kalau mati, kita mati bareng. Aku punya bukti kejahatanmu. Kau punya bukti kejahatanku? Sekarang masyarakat taat hukum. Bukti yang kumiliki cukup untuk memasukkanmu ke penjara sampai tua. Jangan kau paksa aku. Jarang sekali melihatmu marah seperti ini. Aku sangat suka tampang. Pria sampahmu ini. Ayah, tenang saja. Dia akan bayar harganya dengan nyawa. Brengsek. Suara tertusuk. Batuk. Paman Saputra, bisa bantu periksa. Kondisi keuangan Bella Wijaya? Transfer 11.250 juta rupiah sekarang. Sasaran berikutnya adalah kau. Pelacaknya sudah dipasang. Halo Paman Saputra, saya sudah cari info tentang Bella Wijaya untukmu. Dia punya anak perempuan umur 4 tahun, kena penyakit jantung. Selama ini, demi obati anaknya, tabungannya habis total. Ditambah perusahaannya, ada masalah. Minggu lalu dia minjam uang lintah darat, 67.500.000 rupiah. Terima kasih, Paman. Ternyata dia mendekati Rangga Pratama. Ada maksudnya. Jadi makin seru. Katakan, barang di tanganmu ini harganya berapa? Mau beli putus? Aku takut kamu rusak rencana besar. Boleh saja. 3.000? Kasih aku 3.000. Aku akan kasih semua bukti padamu. Sesukamu. Bella Wijaya, jangan makin kurang ajar. Enggak kok. Ya sudah deh. Ini kau yang maksa aku. Bisa mulai. Jangan sisakan satu pun hidup. Orang seperti apa yang mau tunduk pada diri sendiri?
Tentu saja orang yang sudah putus asa. Dan Rangga Pratama, kau malah kasih kesempatan itu ke tanganku. 500 juta untukmu. Jangan sentuh anakku. Jangan nangis. Wajah yang cantik sekali. Sayang sekali. Ada yang mau nyawamu. Kau akan segera lenyap dari dunia ini. Tapi tak apa. Sebelum mati, aku pasti akan buat kau merasakan kenikmatan. Cambuk kecil datang. Enak tidak? Sayang, kenapa menangis? Jangan nangis. Ia menangislah. Mama! Mama, di mana kamu? Kalian siapa? Lala kemana? Kamu bawa Lalaku kemana? Alia Larasati baik-baik saja. Alia Larasati di mana? Mama! Lala. Mama! Lala. Mama! Jangan menangis. Lala sudah baik-baik saja. Tante ini yang menyelamatkan Lala. Maaf, Lala. Mama yang tidak bisa melindungimu. Maaf. Mama jangan nangis lagi. Tidak apa-apa. Rania Santoso. Aku tahu kamu sudah tahu hubungan aku dan Rangga Pratama. Katakan, apa sebenarnya yang kamu mau aku lakukan? Mau aku tinggalkan dia, atau lakukan hal lain? Nona Wijaya orang yang pintar. Kalau begitu, aku tidak akan berbelit-belit. Tapi, ada satu hal. Kuharap jangan salah paham. Penculikanmu dan Alia Larasati. Bukan aku yang lakukan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Menurutmu siapa? Mama! Rangga Pratama, kau kejam sekali. Ada orang yang tampak seperti teman, tapi sebenarnya musuh. Ada orang yang tampak seperti musuh, tapi sebenarnya teman. Nona Wijaya. Aku tahu kau tidak mencintai Rangga Pratama. Bersamanya, hanya untuk keruk uang. Obati penyakit Alia. Kau menyelidikiku? Hal yang bisa ku selidiki? Kau kira Rangga Pratama tak akan tahu? Kalau tidak, kenapa dia mau habisi anakmu juga? Katakan, kau bisa selamatkan aku dan Lala dari Rangga Pratama, bukan karena kebaikan hatimu, kan? Nona Wijaya memang cerdas. Aku suka bicara dengan orang cerdas. Aku mau kau bersamaku. Hancurkan dia pelan-pelan. Hancurkan dia pelan-pelan. Tapi tenang. Semua yang kau mau, bisa ku berikan juga. Kenapa aku harus percaya? Karena kau ibu seorang anak. Ku yakin, kau tak mau Alia terancam lagi. Lala. Kasih.
Panggil ambulans. Lala. Lala. Keluarga bayar dulu? Maaf, Dok. Aku telepon dulu. Di kartu ada 450 juta. Meski tak banyak, tapi untuk darurat, Terima kasih. ubah musuh jadi teman. Cari butuhnya, bantu butuhnya. Dokter. Dokter, bagaimana anakku? Anaknya sudah lewat masa kritis. Istirahat yang cukup. Seharusnya tak apa-apa. Terima kasih. Sungguh terima kasih. Ini tugas kami. Usulmu sebelumnya kuterima. Nona Wijaya. Selanjutnya, mari bekerja sama. Senang bekerja sama. Halo, Nona Santoso, sudah siap. bisa mulai. Aksi apa? Ayo, ajak kamu lihat pertunjukan bagus. Duduk. Ini pertunjukan bagus yang kamu maksud? Aku orang yang pasti balas dendam. Sekarang, kita di perahu yang sama. Terima kasih. Balas dendam kita baru dimulai. Bisa mulai. Nona Santoso suruh kamu habisi dia. Oke. Hahaha. Nona Santoso, Anda tenang saja. Aku pasti tampil maksimal. Aku bikin orang ini lebih menderita daripada mati. Direktur Pratama. Selin Kurniawan, kamu ngapain? Bukannya aku suruh kamu hadapi perempuan jalang itu, Bella Wijaya? Kenapa kamu ikat aku? Kamu gila! Maaf banget, Direktur Pratama. Orang seperti apa aku, Anda harusnya tahu. Aku cuman orang hina yang mata duitan. Sekarang ada yang bayar mahal, suruh aku menghajarmu. Menurutmu aku harus gimana? Direktur Pratama. Coba lihat otot perutmu ini. Kalau dicambuk, asik banget pastinya. Kalau otot perutmu sampai hancur berdarah-darah, masih bisa pulih seperti semula? Selin, aku peringatkan kamu, berani-beraninya melayangkan tangan ke aku. Kamu akan bayar akibatnya. Aduh, Direktur Pratama. Yang aku tahu cuma kalau aku nggak berbuat sesuatu ke kamu, gue sendiri yang bakal kena getahnya, ngerti kan? Kamu tunggu saja. Aku pasti bikin kamu hidup lebih sengsara dari mati. Haha. Asik. Kedua nona, pertunjukan hari ini sudah puas ditonton? Bagus. Wah, bagus. Puas, syukurlah. Kalau gitu soal bayaranku. Oh, lihat. Ambil kartu itu. Lenyap dari pandanganku untuk selamanya. Baik, Di sini sudah bersih. Terima kasih, Paman Saputra. Untung aku berada di pihak yang sama denganmu. Kalau tidak dengan caramu, aku pasti sangat menyesal. Soalnya aku pasti balas dendam.
Sayang, siapa yang melukaimu sampai begini? Aku cari dia, minta pertanggungjawaban. Istri memang paling perhatian. Kita harus lapor polisi. Tangkap semua orang itu. Aku nggak apa-apa. Mungkin ini perusahaan saingan. Proyeknya kukalahkan, jadi sengaja balas dendam. Jangan khawatirkan aku. Ambil obat, bantu disinfeksi saja sudah cukup. Baiklah, kamu ke sini. Aku sendiri saja. Tahan ya, sakit sedikit. Aduh. Mau diberi obat nih. Jangan. Obatnya belum diberikan. Selesai. Halo, Kak Rangga. Ini aku. Kemarin aku salah bicara kasar. Bertengkar denganmu, semuanya salahku. Jangan marah ya. Bella Wijaya ini mau main apa lagi? Sekarang datang berpura-pura di depan gua. Memang menganggap gua bisa dipermainin? Bella Wijaya, jangan pura-pura. Kak Rangga, maksudmu apa? Aku tahu kemarin aku salah. Kalau kamu memang sangat menginginkan, bukti yang kusimpan dulu. Ya akan kuberikan padamu. Aku sangat tahu kamu orang seperti apa. Kak Rangga, kok bisa kamu berpikir begitu tentangku? Aku hanya merasa kamu benar. Bagaimana jika aku karena emosi bocorkan hal ini? Buruk bagi kita berdua. Dan selama bertahun-tahun ini, perasaanku padamu masih belum kamu mengerti? Kalau begitu, biar aku lihat. Sebenarnya kamu mau main trik apa? Baik. Besok aku ambil. Tapi aku ingin bertemu sekarang. Kamu tahu sifatku suka berubah-ubah. Besok belum tentu. Masih mau kuberikan. Bagaimana jika aku berubah pikiran? Baik. Aku datang sekarang. Sayang, kamu kok tidak berbaring dengan tenang? Bangun buat apa? Aku mau ke kantor dulu. Ada urusan mendesak yang harus ditangani. Biar aku yang urus. Tidak usah. Hal ini harus kutangani sendiri. Baik sayang, kamu pasti capek. Dia datang. Rangga, kamu datang. Kenapa nangis? Kangen banget sama aku? Kamu baik banget. Rangga, aku tahu kamu nikahi Putri Hendra Santoso untuk nutupi kebenaran tahun itu. Baru sekarang aku paham alasanmu yang sulit diucapkan. Tanpa kamu, takkan ada aku yang sekarang. Aku bukan perempuan yang tidak tahu diri. Maafin aku kali ini ya. Bisa lepasin dulu baru ngomong? Nggak, aku nggak mau lepas. Aduh. Rangga, kamu kenapa bisa terluka? Siapa yang lakukan? Apa Rania Santoso perempuan kasar itu? Lakukan kekerasan dalam rumah tangga padamu? Kamu beneran nggak tahu? Atau cuma pura-pura? Luka ini dari mana asalnya? Masa kamu curiga sama aku? Mana mungkin? Kalau aku tahu siapa yang lukain kamu, pasti kucincang dia berkeping-keping. Masa beneran bukan dia? Ayo. Barang itu mana? Tenang, nggak bakal mundur. Aku ambilin sekarang. Rania, beneran mau dikasih, nanti kita nggak punya bahan ancaman lagi. Mancing butuh umpan. Rela kasih umpan, ikan baru terpancing. Ini yang paling kamu inginkan. Sayang, tenang aja. Nanti setelah semua urusan beres, pasti bikin kamu jadi Nyonya Pratama. Beneran? Tentu saja. Kayaknya aku salah sangka sama Bella Wijaya. Yang namanya Selin Sinting itu, siapa ya yang ngajarin aku? Kamera pengawas.
Hari ini ulang tahun Rania Santoso. Hendra Santoso sangat menyayangi putrinya. Sesibuk apapun, dia pasti pulang untuk merayakannya. Saya sudah modifikasi mobilnya. Begitu Hendra pulang, mobilnya akan meledak. Brak! Dia akan tewas dalam kobaran api. Ulang tahun Rania Santoso akan jadi hari wafat Hendra. Hahaha! Sekarang, tak ada lagi yang bisa mengancam saya. Sayang, kamu di ruang kerja? Kenapa tidak jawab panggilanku? Oh. Aku sedang baca dokumen. Tidak dengar. Sudah larut, jangan dilihat lagi. Ayo tidur. Ayo. Putri Hendra Santoso, Rania Santoso. Bunga kesukaan Rania Santoso, bunga lili. Rania Santoso dengan topi wisuda Universitas Cakrawala. Hendra Santoso, Direktur Grup Santoso. Maukah kau menikah denganku? Rupanya sejak awal, kamu mendekatiku, semuanya sudah kamu rencanakan. Aku hanya alatmu untuk mendekati ayahku. Sayang. Kenapa kamu bangun, sayang? Sudah larut, kenapa belum tidur? Baru lihat resep masakan. Jadi terlena. Oh ya, besok mau makan apa? Terserah kamu. Ayo kita tidur. Kamu duluan. Aku baru ingat, ada telepon kerja yang harus dibalas. Baiklah. Rangga Pratama, kau akan kubuat masuk neraka. Sayang, kebetulan aku mau belanja. Aku temani kau turun saja. Sekarang ini, Vivi Hartono mungkin tidak di rumah. Ayo. Sayang. Dasimu miring. Sayang, waktunya sudah mepet. Aku duluan ya. Apa kau lupa sesuatu? Pergi. Kau tahu dia siapa? Dia siapa? Dia pacarku. Kau ini pria beristri, berani-beraninya merayu pacar orang. Pelakor! Jalang! Kalau punya otak sedikit saja, tak akan mengira aku yang merayu. Apa kau tak sadar? Aku sengaja mendekatimu? Apa kau merasa selera kau bagus? Lalu apa kau pernah berpikir, pria sempurna seperti ini? Kenapa membiarkanmu sendirian di rumah? Kenapa janjinya tak ditepati? Nona Hartono tak pernah memikirkan alasan lain? Misalnya, alasan dia tak berani menginap karena punya keluarga. Tidak. Dia bilang akan menikahiku. Dia akan memberiku rumah. Kau bohong. Selamat ulang tahun. Jangan nangis, sayang. Aku jadi sedih. Aku belum pernah dihargai seperti ini. Kau tahu, saat aku masih kecil, ibuku sudah meninggal. Aku seperti anak tak punya rumah.
Sampai bertemu denganmu. Tenang saja. Aku akan menjagamu baik-baik, merawatmu seumur hidup, memberimu rumah hanya untuk kita. Janji kosong? Kau percaya juga? Nona Hartono, kau memang naif. Jangan coba adu domba. Kaulah orang ketiga antara aku dan Kak Rangga. Kaulah pelakornya. Nona Hartono, kalau begitu, aku ajak kau lihat wajah asli Rangga Pratama. Ayo, lihat, ini pria yang katanya cinta akan menikahimu. Kau hamil. Ini anakku. Tak ada hubungan dengan orang lain. Tapi kau mendekatiku ada maksud, kan? Aku hanya tak mau kau dibodohi pria sampah. Nona Hartono, bukannya dia cinta padamu? Coba telepon untuk pastikan. Halo, Di mana? di kantor lembur, sayang. Nanti ku datangi. Lagi sibuk sekarang. Kau yakin di kantor? Tentu, akhir-akhir ini, kurang perhatian padamu. Tenang saja, nanti akan kubalas baik-baik. Tak usah. Manusia pandai menyamar. Jangan pernah tertipu penampilan, menghukum pria sampah, bukan dengan ribut. Atau buka kedoknya, tapi hancurkan segalanya. Biarkan dia jatuh ke jurang. Nona Hartono, lihat sendiri baru percaya. Sudah sadar kan? Lihat deh. Pria yang kamu cintai itu sebenarnya seperti apa? Dia suamimu. Kamu nggak sedih? Sedih. Gue pengen dia mati aja. Tapi, Nona Hartono, kamu malah terlihat sangat sedih. Kalau masih nggak percaya, coba saja uji lagi. Lihat seberapa tulus Rangga Pratama padamu. Urusan gue, nggak usah kamu urus. Rania, kenapa kasih tahu Vicky Hartono? Nggak takut dia bocorin rencana kita? Cinta bisa membuat wanita buta. Tapi begitu sadar, akan berubah jadi pisau yang sangat tajam. Lihat. Ternyata dia putri keluarga Setiawan, adiknya Adrian Setiawan. Jadi, hanya dengan menariknya masuk perangkap, permainan ini baru bisa bikin Rangga Pratama putus asa. Sayang. Kalau papanya nggak mau kamu, gimana?
Sayang, kenapa? Sekarang kamu ke sini. Gue ada urusan. Sayang, ada apa? Kamu hamil? Iya, Sayang, kamu bisa hamil? Gue tentu senang. Tapi kamu juga tahu, perusahaan gue lagi masa berkembang. Khawatir gue nggak ada waktu nemenin kamu. maksudmu gugur kan? Kita masih muda. Mau punya anak kapan saja bisa. Oke. Anak ini hanya milikku. Tak ada hubungan denganmu. Pergilah. Aku tak mau lihatmu lagi. Halo? Halo sayang. Murid ayahku, sudah pulang dari luar negeri. Mau ketemu kamu, bicara soal investasi. Kapan kamu ada waktu? Kapan saja? Aku selalu siap. Baik. Aku yang ngatur. Anak ini jangan sampai Rania Santoso tahu. Tenang, nak. Ibu pastikan kamu lahir dengan sehat. Jadi anak paling bahagia. Tolong selamatkan anakku. Kumohon. Selamatkan anakku. Ada. Ada. Anakku. Anakku. Cepat panggil ambulans. Vivi, Halo? Kakak Vivi Hartono? Cepat ke rumah sakit. Adikmu kecelakaan mobil. Alamat rumah sakitnya. Rangga Pratama ini sungguh brengsek. Bahkan anak kandungnya sendiri, dia tega lukai. Orang tak berperasaan. Apapun bisa dia lakukan. Tapi, bagi Vivi Hartono, mungkin ini justru baik. Dia masih muda, masih bisa mulai lagi. Anakku mana? Anakku mana? Apa kamu yang buang anakku? Apa kamu? Jangan salahkan kami. Kalau bukan kami, kau sudah mati bersama anakmu. Lihat baik-baik. Yang akan membunuh anakmu adalah Kak Ranggamu.
Rangga Pratama, kau akan kubunuh untuk anakku. Bukannya kau ingin menghancurkan Rangga Pratama? Aku ikut. Mangsa akhirnya jadi pemburu. Katakan pada kakak, siapa yang lakukan ini? Siapa pelakunya? Katakan padaku, siapa yang lakukan? Nona Hartono, ada satu hal. Katakan. Kuharap kakakmu mau membantu kami. Tak masalah. Aku jawab untuk kakakku. Kalau begitu selanjutnya, aku jelaskan rencanaku. Perusahaan Rangga Pratama sudah defisit besar. Cukup kita bertiga cari perusahaan mitranya. Lalu, suruh kakakmu beritahu dia siap ambil lahan di timur kota. Senang bekerja sama. Kehormatan saya. Istirahatlah yang cukup. Hubungi kami jika perlu. Benar-benar perempuan kejam dan tak berperasaan. Menarik. Sayang, aku tidur dulu. Hari ini agak capek. Baik, kamu tidur dulu. Aku lihat buku resep dulu. Rangga Pratama, pedang yang akan menusukmu bukanlah musuh, melainkan orang terdekatmu yang kau asah sendiri. Dana perusahaan sudah lama tak bisa berputar. Dulu aku bisa selamatkanmu, tapi kali ini aku harus membantu mempercepat kejatuhanmu. Halo, Tuan William. Saya Eli Mahendra dari perusahaan Arta Prima. Maaf ya, Tuan William. Perusahaan kami berencana menyerahkan lahan di pinggiran kota itu ke perusahaan lain. Soal ini, bos kami sangat menyesal. Jadi dia berharap, apapun yang terjadi, Anda harus menuntut denda pelanggaran kontrak. Dan lagi perusahaan kami. Kalian tidak bisa dipercaya. Kami pasti akan menggugat. Perusahaan tidak berintegritas seperti kalian. Jangan harap bisa kerja sama lagi. Katanya jagoan investasi properti, perusahaan kami pasti akan menggugat sampai kalian bangkrut. Terima kasih banyak. Harap pastikan kami bangkrut ya. Sangat mudah membuatnya naik darah. Bisa kerjasama dengan grup Setiawan. Kami sangat menginginkannya. Saya segera kembali untuk membatalkan proyek dengan perusahaan Arta Prima. Kami tunggu kabar Direktur Kurniawan. Segera batalkan kontrak dengan pihak Arta Prima dan tarik kembali hak pakai lahan di timur kota itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya juga sudah selesai. Tuan William, bicaralah baik-baik. Kerjasama kita? Antara kita tidak ada kerjasama apapun. Surat dari pengacara sudah saya kirim. Segera ganti rugi kerugian kami. Kalau tidak, saya akan menggugat perusahaan Anda. Tuan William, Direktur Pratama, kami... Direktur Gunawan. Tenang, Pak. Kami sungguh tak bermaksud membatalkan kerjasama. Jangan begitu. Mari kita bicara baik-baik. Tak ada yang perlu dibicarakan. Segera bayar denda pelanggaran kontrak saya. Kalau tidak, kalian semua akan tanggung akibatnya. Direktur Gunawan, Pak. Direktur Pratama, ada apa ini? Ini sudah yang mitra ke-8 yang datang minta batal. Direktur Pratama, jangan-jangan ada orang yang sengaja mengacau di belakang? Atau mungkin ada yang membocorkan rahasia perusahaan? Dokumen klien yang kerjasama dengan perusahaan kita, semua saya simpan di rumah. Bagaimana mungkin bocor ke orang luar? Mungkinkah Rania Santoso? Benarkah kau, Rania? Rania Santoso. Sayang, coba cicip. Sup ayam buatanku enak tidak? Sayang, kenapa kau kurang enak badan? Kau pernah masuk ruang kerjaku? Iya, aku masuk untuk bersih-bersih. Kenapa? Barangmu hilang? Jadi kau sentuh dokumenku yang mana? Dokumen apa? Sejak pulang ke rumah, aku sama sekali tak sentuh barang-barang itu. Barangmu hilang, salahkanku juga? Mungkin aku terlalu curiga.
dengan kesetiaan Rania padaku yang sepenuh hati. Kalau dia tahu urusan perusahaan, pasti tak akan tenang seperti sekarang. Tidak, cuma tanya saja. Rangga Pratama? Apa selama ini aku terlalu memanjakanmu? Sekarang kau berani meraguiku? Sayang, jangan marah, ya. Aku minta maaf. Sayang, maaf ya. Istriku, istri terbaik di dunia ini. Juga istri paling pengertian. Maafkan aku kali ini, ya. Kumaafkan. Baiklah. Kalau begitu, habiskan sup ayam buatanku. Habiskan. Sup ayam buatan istriku. Pasti habiskan. Kenapa, sayang? Tidak enak? Tidak. Enak sekali. Enak ya, minum yang banyak. Minum sampai habis. Halo. Direktur Pratama, pihak Setiawan menghubungi kita untuk kerjasama lahan terbesar di kota raya itu. Apa? Baik, aku segera ke sana. Sayang, ada urusan di perusahaan. Aku pergi dulu. Baiklah. Baik, Direktur Gunawan. Kalau orang-orang kecil yang ingin putus kontrak denganku itu tidak tahu diri. Nanti saat mereka sukses, pasti akan menyesal. Mari, kalian lihat Rangga Pratama dipermainkan. Bisa kerjasama dengan grup Setiawan. Ini kehormatan terbesar bagi grup Arta Prima kami. Direktur Pratama, puas dengan lahan ini? Ini lahan paling berharga di Kota Raya. Masa tidak puas? Memanggil Anda hari ini adalah untuk membahas pembiayaan dan pengembangan lahan ini. Kudengar Pak Rangga adalah jagoan pembiayaan properti. Bukan apa-apa. Cuma beberapa tahun terakhir ini, memang investasi di beberapa lahan bagus. Jadi Tuan tertarik dengan lahan ini? Tentu saja. Cuma belum tahu berapa batas minimum investasi awal dari Direktur Setiawan? Untuk profesional seperti Direktur Pratama, investasi di lahan bagus ini pasti tidak rendah. Batas pembiayaan lahan ini minimal 225 miliar rupiah. Wah, grup Setiawan memang hebat. Batas minimumnya saja sudah jadi titik akhir orang lain. Kenapa? Direktur Pratama tidak mampu? Saya dengar Direktur Pratama dermawan dan berani. Makanya saya ajak kerja sama. Atau jangan-jangan Direktur Pratama lagi kesulitan? Kalau begitu saya terpaksa cari mitra lain. Soalnya investor yang saya undang sebelumnya sudah berinvestasi 1,35 triliun rupiah. 225 miliar itu sudah standar terendah. Atau Tuan tidak puas? Lebih baik bicara langsung. Jangan berbelit-belit. Direktur Setiawan bercanda. Saya rasa tak ada investor properti yang tidak puas dengan lahan ini. Hanya saja, saya butuh 2 hari untuk pertimbangkan. 2 hari lagi, pasti saya beri jawaban. Baik. Saya kasih 2 hari. 2 hari lagi perusahaan akan adakan konferensi pers proyek baru. Nanti kalau Tuan baru mau gabung, akan sulit. Halo. Tolong semua, aset luar negeri saya dialihkan kembali. Baik, Direktur Pratama. Ya.
Masuk 30 juta. Masih kurang 38 juta. Masih kurang. Halo. Suruh keuangan transfer semua aset perusahaan ke rekening saya. Sekarang juga. Direktur pertama, dana perusahaan sudah tipis. Minggu depan, masih ada proyek yang butuh dana. Yakin mau transfer sekarang? Cuma proyek kecil, tak usah dipedulikan. Lakukan saja perintah saya. Baiklah. Masuk 30 juta. Kurang 32 juta. Tuan Smith, ini lahannya yang kami lelang. Saat ini perusahaan butuh satu investor lagi. Begitu dana masuk, langsung bisa mulai kerja. Lihat lahannya, satu-satunya di kota raya. Nanti saat dikembangkan, kami jamin pasti untung besar. Memang lahan bagus. Besok saya pulang, akan bahas dengan Dewan Direksi. Besok beri jawaban. Baik, Tuan Smith. Tak bisa ditunda lagi. Harus duluan dari mereka. Halo. Sayang. Ada apa? Begini, rindu kamu dong. Malam ini aku datang. Oke. Aku tunggu di rumah. Tepat seperti dugaanku. Pria sampah itu hubungi aku. Ikan sudah terpancing. Sayang, waktu itu, uang 5 juta yang kuberi, masih sisa berapa? Sudah masuk proyek semua? Kenapa butuh uang? Aku sedang tertarik pada sebuah proyek. Saat ini dana memang sangat terbatas. Bukannya kamu masih punya uang di luar negeri? Ambil saja dulu untuk keadaan darurat. Sudah aku transfer kembali. Tapi tetap tidak cukup. Begitu ya. Sebenarnya aku ada satu cara. Hanya saja agak berisiko. Mau dengar? Cara apa? Aku kenal seorang kakak yang jago pinjaman lintah darat. Dana yang dia pegang cukup banyak. Kalau kamu memang sangat buru-buru, bisa ku bantu perkenalkan. Baik. Tolong perkenalkan aku. Masuk. Pangwira, aku bawa temanku untuk bicara sesuatu denganmu. Bukankah ini investor termuda di kota raya? Direktur Pratama, hari ini ada waktu luang. Datang ke tempatku. Aku tak akan berbelit-belit. Aku mau pinjam 112 miliar 500 juta rupiah. Bisa dipinjamkan di sini? Tentu. Tapi di sini, bunganya agak tinggi. Entah Tuan Pratama bisa terima atau tidak? Coba katakan. Bunga untuk 112 miliar 500 juta rupiah adalah 45 miliar rupiah. Kalau kamu bisa terima, langsung kami atur transfernya. Aku bilang Direktur Gunawan, kalian ini sengaja tak mau terima transaksiku ini, ya? Bunga 45 miliar rupiah. Kalian mau menghisapku habis-habisan? Kalau Tuan Pratama merasa terlalu besar, coba lihat tempat lain. Harus sejauh mata memandang di seluruh kota raya. Selain tempatku ini, seharusnya tak ada tempat lain yang bisa memberi Tuan pinjaman sebesar itu, kan? Kawasan paling elit di kota raya, Taman Bayu dengan Feng Shui terbaik, 2 hari lagi, di Hotel Gemilang, akan diadakan jamuan peresmian untuk meluncurkan proyek ini. Ini akan menjadi proyek terbesar, yang mengubah kota raya. Baik. 45 miliar, 45 miliar. Tapi ada satu hal kecil lagi, barusan lupa memberitahu Anda. Pinjaman kami memerlukan agunan. Perusahaan Bapak terlihat cocok. Jangan makin kurang ajar. Aduh, Direktur Pratama. Saya juga punya kru yang harus dihidupi. Pinjaman kami juga perlu agunan. Asalkan Bapak tepat waktu membayar. Perusahaan Bapak, saya jamin tidak akan saya sentuh. Pasti bisa dilunasi. Bukannya Bapak bilang itu proyek besar? Masih takut tidak bisa bayar? Baik. Direktur Pratama memang jantan. Teken kontraknya. Saya segera atur transfernya. Masuk 5 miliar. Saya balik ke kantor dulu.
hutang kita berdua. Lunas sudah. Babak berikutnya. Bisa kalian mulai mainkan. Selingkuhan dan istri sah tinggal bersebelahan. Pria ini benar-benar brengsek. Pria seperti ini pantas masuk neraka. Berani-beraninya kau goda pacarku? Lagi di depan mataku. Ini semua salahmu. Dasar jalang, aku mau kau mati. Ngomong-ngomong, kau suruh aku gugurkan bayi. Rupanya di luar sudah ada pelakor. Kau mengkhianatiku. Aku... Rangga Pratama, bukankah kau seharusnya memberi aku penjelasan? Sayang, bukan begitu. Dengar dulu penjelasanku. Kau panggil dia sayang. Lalu aku ini apa? Bisa tidak kau berhenti berisik? Rangga Pratama, kau berani memukulku demi pelakor ini? Buka matamu lebar-lebar. Lihat siapa sebenarnya pelakor di antara kami. Rangga Pratama, kau tega menipuku? Rangga Pratama, aku ingin kau mati. Kau berani memukul suamiku? Rangga Pratama, aku tanya kau. Pilih dia atau aku? Tak usah pilih. Rangga Pratama, kita cerai saja. Cerai ya cerai. Istri tua kusam sepertimu, mana pantas untuk Kak Rangga? Benar kan? Kau sudah yakin? Tak pernah seyakin ini. Kalau kau tak bisa dipertahankan, aku lepaskan saja. Tapi ada satu syarat. Kau keluar tanpa harta. Baik. Semoga kau tak menyesal. Seperti perintah Anda, harta di dalamnya sudah dialihkan semua. Tinggal sisa Rp15.300. Rekening bersama kita ada 6,8. Bagianmu cuma 3,4. Rangga Pratama, rupanya kau sudah merencanakan semuanya dari awal. Itu karena kau bodoh. Siapa lagi yang disalahkan? Cepat tanda tangani perjanjian ini. Wajahmu, aku lihat saja sudah muak. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Rangga Pratama. Aku bantu kau segini. Kau malah doyan selingkuh. Bahkan punya selingkuhan murahan di luar. Rangga Pratama, perempuan ini siapa lagi? Aku dulu selingkuhannya yang dia simpan di luar. Tapi sekarang sudah bukan. Rangga Pratama, kau benar-benar tak tahu malu. Benar-benar menjijikan. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Rangga Pratama, awalnya kukira kau cuman sudah menikah. Bercerai pun sudah biasa. Tak disangka kau juga menyimpan wanita lain di luar. Sekarang aku sudah paham. Kau memang brengsek sejati. Jangan hubungi aku lagi. Sudah cukup. Dasar jalang. Pria selingkuh sampah harus mati. Mati saja kau brengsek. Selamat datang di jamuan peresmian proyek Taman Bayu milik Grup Setiawan. Selanjutnya, kita persilakan Putri Setiawan untuk memperkenalkan informasi para investor Taman Bayu. Mulai hari ini, aku Rangga Pratama, bukan lagi investor kecil. Aku kini adalah jagoan pembiayaan Mitra Setiawan. Mereka yang meninggalkanku, begitu tahu aku kerja sama dengan Setiawan, pasti akan kembali merangkak. Selamat datang di jamuan pembangunan Taman Bayu. Kesuksesan proyek ini tidak lepas dari dukungan semua investor di balik layar. Selanjutnya,
Saya perkenalkan investor pertama, Tuan Will dari negara Samudra. Beliau berinvestasi 1.350 miliar rupiah. Investor kedua adalah Tuan Yoga Pranata. Dia berinvestasi 900 miliar rupiah. Investor ketiga adalah Tuan Rangga Pratama. Dia berinvestasi 7.650 rupiah. Haha. 3,4 yuan. Dia datang untuk mempermainkan grup Setiawan ya. Berani sekali dia. Berkelahi dengan grup Setiawan. Kurasa dia sudah bosan hidup terlalu lama. Tidak, bukan begitu. Ini pasti ada kesalahpahaman di sini. Nona, ini memang kartu dari Tuan Pratama. Kartu yang dia berikan pada kami. Tuan Pratama, 7.650 rupiah. Bisa juga dibawa ke acara seperti ini. Sepertinya tidak ada niat untuk kerjasama. Kalau begitu, antar tamu keluar. Vivi, dengar penjelasanku. Kartu ini bukan milikku. Bukan kartumu? Kalau begitu, keluarkan kartumu sendiri. Aku Tidak punya, ya? Kalau tidak punya, silakan keluar. lepaskan aku. Sekarang, mari kita perkenalkan investor terakhir. Nona Rania Santoso. Dia berinvestasi 225 miliar rupiah. Saatnya kembalikan pada pemiliknya. Direktur Pratama, jatuh temponya sudah tiba. Kapan mau bayar hutangnya? Bukankah sudah disepakati 3 bulan? Kamu, kenapa tanya sekarang? Masih awal. 3 bulan untuk bayar pokoknya. Sekarang bayar bunganya. Direktur Pratama tidak akan ingkar janji kan? Aku sekarang tidak punya uang. Nggak punya uang, tapi punya perusahaan sebesar ini. Kamu bilang padaku tidak punya uang. Direktur Pratama, kalau tidak mau bayar hutang ini, perusahaanmu akan kuterima dengan senang hati. Dik Jaya, kamu tahu harus berbuat apa? Halo Bang. Semua barang berharga di perusahaan sudah diangkut pergi. Oh iya, aku dengar Rangga Pratama melarikan semua uangnya. Dia pasti masih punya uang. Berani-beraninya mempermainkan gue, si Pratama. Pukuli dia, pukuli habis-habisan. Gue kasih waktu 1 hari lagi. Kalau uangnya nggak kumpul, gue potong kakimu. Aduh, ini kan direktur Pratama kita. Kok bisa jadi kacau begini? Aku benar-benar buta, sampai bisa menyukai pria sepertimu. Untungnya sekarang mata sudah dibersihkan. Berkat Rania kita, kalau tidak mata ini bisa buta total. Bukannya kamu bilang mau buat aku menyesal? Aku memang menyesal. Menyesal tidak bercerai lebih cepat darimu. Ternyata kamu. Kamu yang menjebakku. Kamu yang mengambil segalanya dariku. Apa yang kamu bicarakan? Yang kuambil, semua adalah milikku. Mana ada yang jadi milikmu? Rania, jangan buang-buang kata dengannya. Bau mulutnya bikin mual. Kalian bertiga sudah bersekongkol. Rupanya baru sekarang Tuan Pratama tahu. Ternyata kamu lebih bodoh dari yang kukira. Bagaimana? Rasanya tidak punya apa-apa. Enak kan? Siapa itu Rangga Pratama? Ikut kami. Atas apa kalian menangkap saya? Diduga sengaja mencelakai orang. Buktinya jelas bahwa dia... Lepaskan aku. Rania Santoso. Ayah, kau lihat? Akhirnya aku balas dendam untukmu. Perusahaan Arta Prima, Direktur Rangga Pratama, karena sengaja mencelakai orang, disidang di pengadilan tertinggi kota ini. Pembunuh Rangga Pratama, mengincar harta keluarga Santoso, sampai menipu perasaan putri keluarga Santoso, membunuh Hendra Santoso, mengatur 2 kecelakaan lalu lintas, sampai Hendra Santoso tewas, dan bayi Nona Hartono meninggal dalam kandungan.
Rangga Pratama dihukum mati. Pencabutan hak politik seumur hidup. Ayah, kau lihat? Akhirnya aku balas dendam untukmu. Bersulang. Akhirnya pria sampah sialan itu jerat dengan hukum. Rasanya lega sekali. Rania, apa rencanamu selanjutnya? Pertama, aku akan bangun kembali perusahaan ayahku. Oke. Kalau butuh bantuan, bilang saja kapan saja. Ya, jangan sungkan. Baik. Nona Santoso, bolehkah aku minta kesempatan kerja sama denganmu? Bagaimana kalau kita gabungkan grup Setiawan dengan grup Santoso? Jadi satu perusahaan? Bagaimana? Usul itu bagus. Akan kuperhatikan.